Jadi cerita berdoa pakai Fatihah ini begini ceritanya, Ibu. Dengar baik-baik. Why do you recite the Fatiha? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah tubu ilallah tubu ilallah taubatan nasuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat anak pasar hijrah yang semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam video kali ini sahabat ya, saya akan menampilkan sebuah video yang mana Syekh Hasyim Karim, di mana beliau ini memperingatkan jamaahnya di waktu beliau mengisi pengajiannya sahabat ya, yang mana beliau ini mengatakan kepada jamaahnya, mengapa kalian membaca surat Al-Fatihah sebelum saya mulai bicara tadi, kata Syekh Hasyim Karim ini. Tentunya jamaahnya itu tertawa dan terkejut sahabat ya, karena memang kebiasaan mereka yang sebelum memulai ritual atau acara-acara mereka selalu bumbui dengan Al-Fatihah tentunya. Namun di sini sahabatnya Syekh Hasyim Karim jelas mengatakan di dalam agama Islam ini segala sesuatu itu telah sempurna. Apa yang dilakukan jamaahnya tersebut adalah sesuatu yang bid'ah dan mengada-ngada di dalam agama ini katanya. Namun sahabat ya, sebelum saya menampilkan penjelasan dari Syekh Hasyim Karim ini, di sini saya akan menampilkan sebuah video yang mana Ustadz Abdul Somad yang katanya beliau mempunyai dalil jika kita hendak berdoa dengan surat Al-Fatihah, yaitu di mana di sini Ustadz Abdul Somad membawakan dalil hadis Bukhari katanya. Coba kita simak dulu sahabatnya bagaimana penjelasan Ustadz Abdul Somad ini yang mengatakan bahwa dalil membaca surat Al-Fatihah ini berdasarkan hadis Bukhari ini. Kita simak videonya. Jadi cerita berdoa pakai Fatihah ini begini ceritanya, Ibu. Dengar baik-baik. Ada satu orang terjebak di dalam gua. Hujan rintik-rintik, berlindung masuk ke dalam gua, nunggu hujan berhenti, tiba-tiba batu bergelinding dari atas. Gelinding, 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 tutup. Berdoalah tiga orang yang di dalam tadi. Ya Allah, aku mohon kepadamu, bertawassul dengan kemuliaan baktiku kepada ayah dan emakku. Setiap hari aku bawa susu kambing ke rumah, istriku nangis belum makan, anakku menjerit belum makan, tapi susu kambing ku berikan kepada ayah emakku, sampai mereka bangun ku berikan susu kambing, sisanya baru. Kalau baktiku ini bisa mengabulkan doaku, bukakanlah pintu ini ya Allah, terbuka. Itu dalil boleh kita bertawassul dengan amal soleh. Hadis Sahih Bukhari. Jelas sahabat ya, apa yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad tadi berdasarkan dalil yang beliau ungkapkan itu tidak nyambung sahabat ya. Silahkan jelaskan revisinya sahabat ya di kolom komentar. Bagaimana pendapat sahabat sekalian tentang dalil yang dijelaskan oleh Ustadz Abdul Somad tadi. Kembali mengenai pendapat Syekh Hasyim Karim tadi sahabatnya, yang mana beliau ini mengatakan berdoa dengan Al-Fatihah sebelum memulai acara atau peribadatan lainnya itu, kata Syekh Hasyim Karim ini adalah sesuatu yang bid'ah. Dan tentunya Syekh Hasyim Karim ini lebih jelas pendapatnya sahabatnya. Dan pendapat Syekh Hasyim Karim ini menurut saya mudah dimengerti sahabatnya, yang mana beliau ini menjelaskan dengan terperinci. Coba kita simak saja sahabatnya bagaimana Syekh Hasyim Karim ini menjelaskan dengan terperinci bahwa berdoa dengan surat Al-Fatihah itu adalah sesuatu yang bid'ah. Kita simak videonya. Before I start my talk, I don't understand Bahasa very well. I don't understand Bahasa at all. But did I hear it correctly that you read the Fatiha? And then Surah? After Fatiha Surah? Yes? And then Takbir and Ruku'? Why do you recite the Fatiha? I don't want to come on the Day of Judgment and Allah would say, why they make this innovation and you did not speak? Ever in the books of Sunnah had the Prophet ﷺ recited the Fatiha like this? Yes or no? Never. You know more than him? No, I don't. So this is why I have to clear my conscience, so that on the Day of Judgment I told them, خلاص,
I go. So it is not sunnah. In Arabia, when we have marriage contract or engagement, Bismillah, Al-Fatiha. And nobody knows. They're reading the Fatiha or not. And they wipe their face, and they wipe their bodies, and they scrub their backs. Go take a shower. What are you doing? And also, because marriage is like death. When someone is dead, he said, oh, Abdullah is dead. Read the Fatiha. And they read the Fatiha. This is not from Islam. Fatiha is recited in the Salat. The greatest surah. Fatiha is recited in Ruqya. As in Sahih al-Bukhari of Abu Sa'id al-Khudri's hadith. This is Ruqya. I have illness in my throat. Every time I drink water, Alhamdulillah, and I drink. But not in a gathering. So excuse me, I'm supposed to speak about how to be happy, but I will make you unhappy first, but inshallah. Dan ceramah beliau ini sahabatnya itu jelas dan mudah dimengerti menurut saya. Dan beliau ini satu persatu memperincikan bagaimana kita harus beribadah dengan benar dan sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Tidak boleh kita membuat syariat-syariat baru di dalam agama ini. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Sebagaimana hadis yang jelas dalam hal ini sahabatnya, di mana Rasulullah SAW ketika khutbah Haji Wada, beliau SAW mengatakan, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, yaitu Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah guru kita. Sepakati dulu poin ini. Tidak ada guru bagi umat Islam siapapun yang syahadat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disepakati dulu. Semua dai dan ulama adalah pewaris beliau, artinya harus mewariskan ilmu yang beliau ajarkan. Apa yang diajarkan itu yang disampaikan ke umat, yang tidak diajarkan mereka larang agar dikerjakan. Kan begitu mestinya. Ini kaidahnya dulu. Masalah kasus ada orang imam pimpin doa setelah sholat, jangan dibahas doanya. Doa adalah ibadah. Tapi begini, sebelum anda kerjakan satu ibadah, tanya, saya mau ziarah kubur. Jangan ziarah kubur sebelum anda tanya bagaimana Rasulullah SAW ziarah kubur, agar jangan anda buat-buat ziarah kubur itu. Adanya orang taruh kembang di kuburan, siram air, buat batu nisan, pasang lampu, baca zikir-zikir di sana karena dia mau ziarah kubur semaunya sendiri. Tidak bisa. Anda muslim, punya kiai, punya Rasulullah SAW, suri tauladan kita, uswatun hasanah. Tanya Rasulullah ziarah kubur bagaimana. Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari menziarahi kubur Baqi, datang, memberikan salam, mendoakan mereka, pulang. Nggak ada lagi yang lain. Nggak pernah Nabi SAW bawa kembang, siram kuburan karena sudah kering, padahal Madinah panas 50 derajat, pecah-pecah tanahnya. Ada istilah di Indonesia, kalau tanahnya pecah, kesian lagi diazab di bawah, kasih air, kasih kembang biar wangi, biar ditaruh kembang yang paling mahal. Kalau dia ahli maksiat tetap disiksa di bawah gitu kan. Jadi nggak bisa itu patokannya. Mau sholat, jangan pernah sholat dulu, tanya Rasulullah sholat bagaimana, belajar 5 menit bisa. Oh rukunya begini, sujudnya begini, sama, baru Allah terima. Tujuan Nabi SAW diutus untuk apa? Untuk dicontohi, diciplak hidupnya, cara makannya, cara tidurnya, berpakaian, bahkan cara jalannya saja. Para sahabat contohnya, Nabi jalan begini. Bukankah ada hadis yang mengatakan, sahabat berkata Rasulullah SAW kalau jalan seperti orang turun dari bukit. Mereka sampai membahasakan itu. Rasulullah pernah keluar kepada kami, menyisir rambutnya dengan rapi ke arah sebelah kanan belakang. Ditunjukkan, gitu kan? Rasulullah SAW menyukai ini. Rasulullah SAW memakan dengan cara begini. Diajarkan kepada kita semua agar kita contohin. Yang jadi masalah bagi kita ini, kita selalu mau buat apa-apa yang tidak diperintahkan oleh Nabi SAW. Selalu alasannya baik. Sekarang kasus berdoa setelah sholat. Doa adalah ibadah, nggak ada masalah doa. Tapi kalau kita mau ikat antara sebuah ibadah dengan ibadah yang lain, tanya dulu, Rasulullah pernah ikat nggak? Pernah pertemukan nggak? Ziarah kubur dengan baca Quran. Ziarah kubur ibadah, baca Quran ibadah. Pernah nggak Nabi baca Quran di kuburan? Itu tanya. Nggak ada riwayat Nabi SAW pernah baca Al-Fatihah untuk orang mati atau baca di ayat Al-Quran. Datangkan dalilnya coba. Nggak ada satu hadis pun menjelaskan masalah itu. Lalu kenapa anda buat? Oh karena saya mau buat ibadah. Baik, ibadah yang Nabi ajarin. Salam, doain, selesai. Jangan lebih daripada itu.
Masa Anda lebih pintar dari Nabi Muhammad SAW? Yang membuat umat ini di Indonesia juga jadi masalah sekarang karena mau buat sendiri, semaunya sendiri. Kenapa akhi, kenapa Pak Kiai, kenapa Habib, kenapa Ustadz, kenapa buat ini? Bukankah Rasulullah tidak mencontohkan? Oh enggak apa-apa, ini kan baik. Loh, kalau semua orang berkata seperti Anda, apa yang tertinggal dari agama kita? Kira-kira apa lagi yang tertinggal? Enggak ada kemurnian agama karena semua orang mau buat semaunya, gitu kan? Semaunya sendiri. Pindah rumah, baca berzanji. Apa itu berarti sejarah Nabi? Kenapa baca berzanji, saudaraku? Rasulullah waktu pindah rumah pernah baca-baca gitu enggak? Enggak pernah. Kenapa dibuat? Anda muslim bukan? Muslim. Ya saya harus ikuti.